udah 5 tahun. Ini ukuran yang kecil. Ya. Ini udah tahun-tahunan sama saya. Ya. Ini yang 30A panjang bilah. Segini aja saya contohin cukup ya. Atau mau nambah lagi? Nambah lagi jualan namanya. Oke. Nih kita ambil ini yang sedang. Ini saya paling suka pakai yang kecil-kecil ringan gitu ya. Ini dan ini sudah tahunan dipakai mas saya. Dan ini kondisinya sama kayak seperti baru. Perawatan bilah itu diawali dengan senang. Jadi bapak-bapak yang kepengen punya golok, dia senang dulu. Kalau dia nggak senang nggak bisa. Hobi dulu, senang dulu. Kalau udah senang pasti dia akan bisa merawat dengan baik. Minimal yang namanya bilah itu, ketajamannya itu, di kita yang menghindar, ya, itu sayap tisu Pak. Itu minim banget buat kita. Jadi kalau saya baru ngetes ngetes ketajamannya itu plastik, ada plastik di sini, ada kresek plastik. Ini kalau plastik gitu, kalau saya pribadi masih takut. Saya pakai buat buat plastik gitu ya. Itu belum tajam banget gitu. Kalau plastik ya udah pasti lewat lah kalau kita mau ngetes ketajaman gitu. Ya umpamanya gitu. Pasti dia melewat gitu. Ada yang bilang udah tajam banget, belum tajam. Tajam itu kalau sudah saya tisu. Ngetes ketajaman. Tisu ini kan ada 2 lapis ya. Kita belah lagi biar lebih tipis lagi. Kalau 2 masih kita belah. Nah minimal golok kita itu udah bisa nyayat tisu ya, minimal. Jangan sampai enggak. Nah metode ngasahnya bagaimana? Saya ajarin biar semua pada bisa. Minimal. Nah kalau udah gini Pak, bapak itu nggak usah pulang pergi Pak. Takutnya kalau pulang pergi nggak balik-balik Pak. Ya, atas bawah, panas tuh saksi. Dia pernah menyaksikan orang yang beli pakai dihitungin lagi sama dia 21 kali katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 kalau sobek. Kebayang gak tuh jahatnya manusia terhadap makhluk Allah yang lain. Jadi menajamkan bilah itu adalah rukun di dalam menyembelih. Mengasahnya itu adalah sunnah. Nah sebab ini perbuatan sunnah, maka bapak-bapak belajar untuk dapat pahala sunnahnya. Ngasah mah bakat enggak, saya nggak pernah pelit. Biasanya tukang-tukang jagal lagi jago-jago ngasah diumpetin, biar orang pada ngasah mulu dia. Nah kalau satu ngasah gocap, lumayan, cepet. Ya dan belum tentu juga asahannya sempurna. Gitu. Ngetesnya nggak usah dibulu Pak, ngapain dibulu? Sebelah sini botak, sebelah sini gondrong. Jangan. Ngetesnya tisu aja. Nah, yang paling penting untuk mendapatkan ketajaman sebuah alat penyembelih itu faktor utamanya ada di batu asahan. Bapak beli batu asahan di material berapa duit? 15.000. Yang kuning orange sama hijau 30 paling kali. 30.000. Bapak ngasih dari pagi sampai ketemu pagi, saya bisa jamin katanya. Ada juga mau punya batu asahan tuh celongnya ke dalam. Lalu saya bingung itu aslinya bagaimana itu? Bisa terbawa begitu. Batu asahan Pak, dia mesti rata Pak posisinya. Kenapa? Sebab untuk mendapatkan ketajaman yang sempurna. Kalau ngasah itu bebas Pak. Nah saya sering mengajarkan kepada peserta, ngasah itu ada 3 metode bahkan lebih. Mau bagaimana kayak ngasah, mau begini silahkan, mau gini silahkan. Yang penting tujuannya tajam. Betul kan? Nggak ada di dalam fikih ngasah mesti begini, nggak ada, bebas saja. Yang penting matanya jangan ditekan begini. Kemiringan diatur aja karena setiap bilah punya beda-beda. Setiap empu di dalam menciptakan senjata itu dia beda-beda ketajaman.
cara bentuknya, ada yang pipi, ada yang bulat tipis di bawah. Kita masih mengenal dulu bilah itu. Nah sekarang ini bilah modern yang banyak dipakai. Dan saya nggak ada bilah tradisional, saya pakai bilah-bilah modern. Ada D2, ada M2, ada S600, ada Bohler, ada K110, ada K340, ada N695, ada Julia, ada Schleifner A88, macam-macam tuh Pak. Tujuannya apa? Supaya nggak gampang ngasah mulu kalau udah dapat ketajaman kayak begini Pak. Ngasah Pak, Bapak ngeliat cuma ya, kelihatan kan? Kalau saya di sini kelihatan nggak? Kelihatan juga? Oke. Coba ya. Ada yang pisau nggak tajam? Ini nih. Nah, saya coba. Ya. Tolak itu. Nah, ini kita coba ya ketajamannya. Ngasah itu Pak, nggak perlu lama-lama Pak. Ngasah itu cukup 3 menit. Yang lama itu adalah merapikan bilah kalau dia korosi. Tas kertas ya, tajam belum? Tajam apa belum? Belum. Mas sotoy. Belum tahu maksudnya. Belum tahu. Tajam belum? Segitu ya. Kan kita coba di tisu. Mempan nggak kira-kira? Hah? Belum. Kita coba ini. Kalau mempan nggak usah di AC. Belum ya? Belum banget, tapi udah kena. Nah, nih batu asaan yang saya bawa ini king Pak. King ini Jepang punya. Tebelnya lagi. Puluhan bisa ratusan tahun kagak habis itu. Apalagi nggak dipakai-pakai. Awet. Nah, mengasah untuk memiliki ketajaman yang sempurna, dia harus mengetahui dan memiliki batu asahan. Dia nggak bisa satu doang yang kita buat asah. Dia mesti naik grade dari 800, 1000, 1200, 3000, ya, 6000, 8000. Nah, kalau udah kayak begini nih, itu dipastikan alat untuk menyembelih bakalan tajam. Ya. Tapi kalau cuma satu doang beli juga kayak sampai ketemu pagi lagi Pak, nggak bakalan naik, segitu-segitu aja. Yang nekatnya lagi dia pakai buat nyembelih. Tajam nggak tuh? Nggak tega melihatnya tuh. Udah gitu mahal, sepuh banget lah dia ngomong. Kalau satu balik pun ngomong apa nah? Begitu tanya, sianan, yang anak mudanya kemana tampil makanya, bantuin yang kuat. Nah kita mulai, nih metode mengasah. Ya, ada 3 dah saya kasih di sini. Yang pertama, ngasah itu boleh begini. Ya. Boleh kalau dia mau maju, boleh mau melihat. Gitu. Yang mulia enggak silakan. Kelihatan kan ya semua ya. Lihat nih. Ngasah itu boleh begini. Posisinya itu jangan rebah. Kenapa orang ngasah kok bilangnya pada bongak-bongak gitu, pada baik segala macam. Padahal waktu dia beli bagus banget tuh. Sebab ngasahnya dia miring begini. Alasannya apa? Dibikin tipis, enggak usah. Yang bikin tipis itu empuk. Yang bikin yang udah tahu. Jadi kita melanjutin, bikin diagonal. Kemiringan tergantung bila Pak, enggak semua harus 20%, 40%, enggak. Tergantung bila. Maka kenali, bila ini ada yang cembu turun ke bawah, ada yang pipih dari atas ke bawah. Nah itu beda-beda kemiringannya waktu kita ngasih. Nih Pak, boleh ditarik sekali, tarik lagi Pak, atas. Tuh. Gini aja.
Oh gitu doang, kita coba nanti hasil. Gak perlu pakai tenaga. Masa tuh, pantesan pada calon begini. Habis. Biasa aja rasa. Tuh. Tarik begitu. Ini yang pertama. Gitu. Saya bilang tadi di awal bebas, bapak begini ini silakan aja bebas aja. Yang penting bapak tahu itu bisa. Tarik aja nih Pak. 1, naikin ke atas. 2. Tuh, langsung. Gergasnya langsung main. Baru cuma 2 kali. Cara yang kedua, nih. Matanya di depan. Kalau tadi kan matanya menghadap kita. Ini matanya di depan. Begini. Ya. Jalanin. 1. Ya. Yang kedua, matanya ke kita. Tarik lagi. Reksa lagi. Tuh, langsung naik lagi, tajam lagi. Sesekali setiap bapak tarik koreksi. Karena ada bila itu yang lembut banget, yang sekali miringin langsung tengoknya ke sebelah. Betul kan? Mainin Pak, telunjuk bapak ke atas. Untuk apa? Masih. Namanya ngasah. Ngasah itu rasa. Jadi ngasah, kalau itu rasa begini. Kemudian ke bawah lagi kasih, oh ini udah rata, udah oke. Gitu. Apakah ngasah kaos dengan air? Enggak. Saya termasuk aliran yang ngasah dengan kering. Jadi sebelum nonton TV, ngobrol di dalam masjid, di masjid tadi, di kafe, nggak apa-apa. Jadi batu ini nggak perlu ngasah. Hebat ya. Makanya harganya lumayan. Dirasain. Lagi rasa kurang yakin, tarik lagi, sini lagi. Rasain lagi Pak. Rasa udah cukup, naikin Pak ke grade berikutnya 1000. Ya, naikin. Sama aja. Gini, gitu. Ya, mau tarik lagi begini, mau begini boleh. Itu yang kedua. Ini yang ketiga nih. Ya, yang ketiga. Ini agak ribet nih. Ya, tapi yang nyoba insya Allah berhasil. Nih, yang ketiga. Dia bikin angka 8. Dari ujung sini nih, ya berarti matanya ke depan, yang tubuhnya di badan kita. Tarik ini Pak. 1, atasin, sini lagi. 2. Sama. Ini balikin lagi, ya. Tuh. Caranya, langsung tajamnya beda. Ini baru 200.000. Belum naik ke sampai 3.000. Ya. Nah, jangan lupa Pak, harus punya ini. Apa ini? Stropping, kulit sapi. Kalau dijualannya kulit kuda, Kang Boom yang jualan. Kulit kuda berapa duit? Ini kulit sapi yang bisa kita dapatkan dari pabrik sepatu. Ya, cara stropping sama kayak ngasah. Tarik lagi ke sini. Dah, koreksi. Belum tajam, lanjutin lagi. Boleh pakai metode yang 1, boleh digabung. Biasa aja, gak usah pakai tenaga, gak usah pakai nyetak. Coba dites, misalnya udah naik 1 grade, dites. Kayak apa tajamannya, umpamannya. Lebih halus ya yang pertama. Tes lagi. Kita naikin lagi, 1.200. Ya Pak. Nasi gini aja tuh Pak. Jadi bolak balik aja, koreksi lagi. Nah itu cara mengasah Pak, untuk dapat ketajaman seperti yang saya punya. Tuh. Nanti kita coba praktek ya. Ya, Ustaz-ustaz yang ada boleh kasih golok yang gak tajam sampai tajam. Itu tidak terlalu golok tadi. Deh, ada yang mau coba? Cara ngasah
Ya. Ambil 100. Masuk ke akad aja bang. Apa boleh di sini? Ini. Yang mulai 800, 1.200. Pada finalin tak ada baik. Maka terutama biasa kasar. Yang biasa makan. Biasa makan dulu ya. Mulai ya. Dari dulu. Ya, terima kasih. Itu kalau milih gini, Pak.